مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala saat kita dijadikan bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada umat ini maka tidak lepas dari keberkahan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantas-pantasnya kita sebagai umat beliau haruslah mengagungkan, haruslah menghormati dan menjunjung tinggi baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita merayakan perayaan tentang kelahiran beliau, merayakan tentang Isra Mi'raj beliau dan hal-hal yang berkaitan dengan beliau, maka itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori ghulu, berlebih-lebihan, tidak. Saat kita memuji Nabi Muhammad SAW dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi, dalam bentuk qasidah dan lain sebagainya, yang dilakukan oleh para ulama, oleh para muhibbin, pecinta baginda besar Muhammad SAW, maka kita tidak bisa mengatakan itu bagian daripada ghulu, terlalu berlebih-lebihan dalam pengagungan kepada beliau. Tidak. Mengapa? Karena memuji baginda besar Muhammad itu sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh wahai Muhammad, engkau benar-benar berbudi dengan budi yang amat agung. Artinya Allah Zat yang Maha Agung mengagungkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seandainya pengagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini yang mengagungkan akhlak Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan semua pujian dari kalangan para ulama, dari kalangan para maddahin atau kalangan para muhibbin ketika mereka memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa untuk disetarakan dengan apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'anul Karim. Ini baru satu. Belum ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Belum ayat yang mengatakan fa innaka bi a'yunina wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ketika Allah mengatakan fa innaka bi a'yunina, maka sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di bawah pengawasan kami. Ini adalah Allah yang muji Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita sebagai orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad, kita tidak memuji beliau, tidak mengagungkan beliau, sedangkan Allah dalam Al-Quran, Allah mengagungkan, dengan Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Wahai Muhammad, tidak pernah. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhal mudaththir. Ini adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan kelompok yang lain. Kelompok yang mereka ingin merendahkan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengejek beliau, atau mereka mengkerdilkan sosok baginda Rasul Muhammad. Mereka menyudutkan Nabi Muhammad dengan membuat tulisan, dengan membuat karikatur dan lain sebagainya, yang mana kita fikir ibarat mereka berludah ke arah langit, yang mana ludah itu akan jatuh ke wajah mereka sendiri. Mereka tidak menghina, melainkan mereka menghina diri mereka sendiri. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Muhammad, kami telah mengangkat sebutan namamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sebutan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad. Dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzin wa ashhadu. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, Allah menggandengkan nama Nabi Muhammad, menggandengkan nama Allah dengan nama nabinya Muhammad
di dalam adzan yang 5 waktu. Kalau ada orang adzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lalu kekuatan mana di atas muka bumi yang sanggup untuk menjatuhkan nama Nabi Muhammad setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan beliau, mengangkat nama beliau, mengangkat sosok beliau. Insyaallah mudah-mudahan apa yang terjadi pada saat ini, yaitu upaya-upaya dari sebagian pihak yang ingin mereka menghancurkan reputasi Nabi Muhammad dengan cara apapun, maka kita sebagai umat Islam menjadi sebuah momentum untuk kita semakin memperkenalkan Islam kepada mereka. Kita lihat di negara yang mereka meresmikan pelecehan kepada baginda Rasul Muhammad, kita saksikan pada saat ini umat Islam baru, ya, setelah pasca kejadian tersebut ada 2 kali lipat peningkatan umat Islam di sana. Artinya semakin dibenci, semakin dihina, semakin disudutkan, maka semakin banyak orang yang mulai mengenal atau mereka berkenalan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, yang itu malah menjadikan mereka semakin tertarik kepada Islam, semakin tertarik kepada Nabi Muhammad, dan mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa menyebarkan rahmat di kalangan umat manusia, menyebarkan akhlak beliau, sehingga semakin banyak orang-orang yang mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.